Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom on fire. Saya undang bangkit berdiri sambil tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Kita akan perkatakan Mazmur 91. Silakan multimedia. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan berkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Haleluya, haleluya. Sebelum duduk, mari tos kanan kiri, depan belakang katakan, saya senang Anda ada di tempat ini. Kita akan mendengarkan VOP. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna.
Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama,
Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, Ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya. Yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya sapa sekali lagi, Shalom, apa kabar? Shalom. Bersama Yesus luar biasa, Yes-nya 3 kali. Lupa. Shalom, apa kabar? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Saya undang sambil bangkit berdiri sama-sama. Kita akan lompat 3 kali Yesus dahsyat. Mungkin ada yang baru bangun, yang mau lompat ya. Yang mau lompat, gak dipaksa. Haleluya. Haleluya. Jadi kelihatan siapa prajurit Tuhan. Yesus dahsyat. 3, 4. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Haleluya. Yesus dahsyat. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau persembahkan hidup kita buat Tuhan pagi ini. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Biar kami ketika masuk ke dalam hadirat-Mu. Bahkan dalam ibadah ini bukan suatu rutinitas Tuhan. Tapi kami rindu ada perjumpaan dengan Tuhan pagi ini. Oralabaya shandaralabalaba. Kami tidak mau yang lain Tuhan. Kami mau hanya perkenanan-Mu atas kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau bersyukur. Mari mulai bersyukur. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mengalirlah kuasa Roh Kudus.
Engkau baik buat kami, Engkau baik buat keluarga kami. Engkau baik buat bangsa kami, Tuhan. Engkau bawa kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib, ya Tuhan. Engkau yang terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berserah kepada-Mu Tuhan. Kuatkan kami. Orang-orang yang mungkin yang sedang mengalami letih lesu berbeban berat Tuhan. Firman-Mu berkata, marilah datang kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ini ibadah-Mu Tuhan. Yesus, kami mau berserah. Berserah. Berserah Tuhan. Yes Lord. Yes. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Minta kekuatan Tuhan Yesus. Minta kekuatan Tuhan Yesus hari-hari ini. Minta kekuatannya yang ajaib. Yes Lord. Yes Lord. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, yes. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sambil silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, amin. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, ya Tuhan, kuatkan iman kami yang sudah mulai goyah. Kami mau bertahan apapun yang terjadi. Yes, dalam kesesatan Kau buktikan Tuhan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan,
akan selalu berharap padamu Tuhan. Engkau Allah iman. Sekali lagi sama-sama kau kuatkan. Yes. Aku bertahan, kau harapan Dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman-Ku. Mari sembah Tuhan. Oh Jesus, kekuatan kami, Kau kebanggaan kami. Yes Lord, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, Yesus. Yes Lord, sembuhkan yang sakit Tuhan. Mujizat-Mu masih ada buat kami pagi ini. Berseru kepada Tuhan Yesus. Mari terus sembah Tuhan. Tinggikan Dia, masyurkan Dia, agungkan Dia. hanya Kau yang kami sembah, Mari bahasa roh sama-sama yang sudah bisa bahasa roh. Yuk supaya kita kuat. Kau Allah yang setia. Sekalipun kadang kami tidak setia Tuhan. Yesus. Yesus Tuhan, terima kasih Bapak. Biar kami terus renungkan kebaikan-Mu. Kau Allah kami yang setia Tuhan. Yes Lord. And the angel cry, holy, all creation cries, holy, you are lifting high, holy, holy forever. Your people sing, yes, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cry, yes Lord,
your name stands above the moon, and the angels cry, holy, all creations cries, ya Tuhan, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Mari bangkit berdiri sama-sama. Your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the moon. All thrones and dominion, all power and position. Your name stands above the moon. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the moon. All thrones and dominion, all power and positions. Your name stands above the moon. Sambil tepuk tangan katakan your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the moon. All thrones and dominion, all power and positions. Your name stands above the moon. The angels cry, holy. Yes Tuhan, semua akan berlutut dan menangis di hadapan-Mu. Berseru kepadamu Tuhan, kudus, kuduslah. Holy, holy forever. Selama-lamanya Engkau Allah yang suci Tuhan. Your people sing, yes. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, yes. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Serukan haleluya. Tuhan yang suci. Tuhan yang kudus selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh baik Tuhan. Yes Lord. Kami mau terus memuji-muji Engkau Tuhan.
Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mari angkat tanganmu ke surga. Besar Tuhan, Kau yang disenangkan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lebih lagi sekali katakan memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, percaya kami tidak pernah menyesal mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Terpuji-puji namamu Tuhan dan kami siap memuji Engkau. Mari kita yang siap memuji Tuhan dengan mantap sama-sama katakan amin. Sekali katakan amin. Haleluya. Haleluya. Dari utara ke selatan kan terdengar suara pujian Tuhan. Yes. Tepuk tangan yuk, lebih semangat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah ya. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Dari pulau lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kita mau bersaksi hari-hari ini. Kebesarannya diceritakan. Siapa dia? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Siap lompat ya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi yang bisa lompat.
terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Yes. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Yes. Biarlah rohmu Menyala-nyala dan layanilah biarlah rohmu, biarlah rohmu. Angkat tangannya naik turun Bapak Ibu. Menyala. Biarlah rohmu Menyala-nyala dan layanilah. Katakan kanan kirimu, tak ada banyak waktu. tak ada banyak waktu. Yes. Giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu ladang siap tuai. Jiwa-jiwa siap dituai. Jangan dalam Tuhan dan Dosa yang berikan. Berdiri yuk. Panggil surawi. Biarlah rohmu nyala-nyala, layanilah Tuhan. Hey. Biarlah rohmu nyala-nyala, nyala-nyala rohmu. Dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu nyala-nyala. Sekali lagi katakan kanan kirimu, tak ada banyak waktu. Ya, sama-sama kita menyelesaikan amanat agung. besar menunggu Yes. ladang Siap dituai. Angkatkan skala bersama Mario. Berlari pada tujuan, panggillah surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Lebih lagi dalam. Rohmu nyala-nyala layanilah menyala. Rohmu Sebelum DNA dan sebelum duduk, katakan kanan kiri, kau harus siap melayani Tuhan. Haleluya. Dan semua DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Biar Engkau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan Yesus. Hari-hari ini kami mau terus datang merendahkan diri kami. Kami mau terus sembahyang Tuhan. Kami mau terus sembahyang menanti-nantikan Engkau. Supaya kami kuat ya Tuhan. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mana Jawal yang terbang tinggi mengatasi badai hidup. Yes Lord. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan
kita buka hati kita. Buka hati, sujud mohonmu, berseramu di hadiratmu. Ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu. Menyembah kami sembah Engkau di altarmu. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu ada di tengah pujian kami. Engkau bertahta di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya yang sakit sudah mengalami kesembuhan. Oleh bilur Yesus kami disembuhkan. Baik penyakit roh kami, penyakit jiwa kami, maupun fisik kami. Kami percaya mujizat sedang terjadi. Yang lemah sudah mendapat kekuatan yang baru. Dan kami melihat iman kami dikuatkan, diteguhkan pada saat pagi hari ini. Saatnya kami melihat masa depan kami cerah. Masa depan yang penuh dengan harapan. Makasih Tuhan. Biarlah Engkau yang diagungkan, Engkau yang ditinggikan. Engkau yang dimuliakan oleh setiap kami umat-Mu. Pagi hari ini hati kami terbuka untuk mendengarkan suara-Mu. Oh, inilah ibadah yang kami nanti-nantikan. Hari ini kami perlu pengurapan yang baru. Kami perlu visi yang daripada-Mu. Kami rindu kehendak-Mu dinyatakan dalam setiap area kehidupan kami. Inilah saatnya Kau melawat keluarga kami. Inilah saatnya Kau melawat pekerjaan pelayanan kami. Bahkan apa yang kami pegang berhasil dan beruntung. Karena Engkau Allah yang sudah memberkati kami. Terima kasih. Urapi hamba-Mu, persiapan hamba terbatas. Tapi Roh Kudus hadir mengurapi kami semua. Berfirmanlah, berbicaralah. Kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap katakan sama-sama, amin, amin. Beri lagi kemuliaan bagi Allah yang luar biasa. Wow. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Wow. Saya berterima kasih kepada hambanya Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Madya, Samuel Sulistia, dan Ibu yang sudah memberikan saya kesempatan. Pak Charles, Pak Suprianto yang mendampingi kami. Rasanya seperti pulang kampung ini Bapak Ibu Saudara ya. Siapa yang sudah mengenal saya? Angkat tangannya, lambaikan tangannya yang sudah mengenal. Oh, banyak yang belum kenal ya. Rupanya ini ada pergantian. Saya dengar tadi ada banyak jemaat dibuka di tempat yang baru. Jemaat ibadah di sana, di sini nggak pernah kurang jemaat. Ada tempat-tempat di Tiga Raksa ini akan dipakai Tuhan. Orang-orang dikirimkan sehingga Tiga Raksa menjadi kota besar. Lewat Tiga Raksa, Banten diberkati. Lewat Banten, Indonesia diberkati. Nama Tuhan dimuliakan. Beri tepuk tangan lagi bagi Allah yang luar biasa. Saya bersyukur saya datang didampingi oleh istri saya. Silakan yang berdiri ya. Wah ini ya, saya bersyukur. Ada banyak visi dan rencana Allah yang belum digenapi dalam hidup saya. Dan saya sedang bergerak seperti rencana Tuhan. Karena banyak yang belum mengenal, saya Pendeta Samuel Kusnadi, ya yang lama sudah tahu, saya didukung oleh gereja GBI Tiga Raksa dalam memimpin BPD, ya Pak Charles. Pak Suprianto ya selama 9 tahun dan sekarang jadi anggota MPL, jadi saya tetap ada di BPD, dan ada banyak rencana Tuhan begitu besar untuk Banten. Yang setuju katakan amin. Banten memang provinsi yang baru, tapi Allah juga memberikan berkat yang baru, terobosan yang baru. Ada banyak contoh yang dikerjakan oleh Banten. Pada dasarnya Tuhan mau pakai Banten menjadi berkat bagi Indonesia dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya percaya Banten dimobilisasi oleh Tuhan untuk berdoa
untuk bangsa dan negara ini. Dan sekarang sedang terjadi. Lawatan Allah bukan hanya terjadi buat gereja Tuhan. Itu pasti. Karena Indonesia seperti negara Yusuf yang akan diberkati dalam segala hal. Negara yang akan menyediakan sumber daya alam yang melimpah, limpah dan limpah. Sehingga kita cukup, bahkan berlimpah sehingga bisa memberkati bangsa-bangsa. Saya percaya di Banten nanti akan terbuka industri-industri baru, katakan amin. Ada sesuatu sumber daya alam yang baru juga akan ditemukan, katakan amin. Dan semua dikelola dengan takut akan Tuhan. Membawa Indonesia dikenal. Ya, bukan hanya Banten dikenal, bukan hanya untuk Indonesia, juga bangsa-bangsa. Nah, tidak berpanjang-panjang, saya ingin menyampaikan satu tema yang sangat mewarnai hidup saya sepanjang tahun ini, yaitu tentang iman dan janji Allah. Ya, silakan, bahannya sudah disediakan deh. Iman dan janji Allah, silakan. Ada? Oke. Ya, sambil menyiapkan iman dan janji Allah, supaya PowerPoint jadi ditayangkan sehingga saya bisa cepat menyampaikannya. Katakan iman dan janji Allah. Saudara, saya bersyukur kita semua sudah diselamatkan. Kita ini orang-orang yang berbahagia. Saya kurang lebih 3 tahun tidak hadir di tempat ini karena ada COVID dan juga keterbatasan dalam segala hal. Tetapi kita sama-sama orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Kita begitu percaya kepada Tuhan Yesus sudah menjadi anak-anak Allah dan berhak menerima janji-janji Allah. Jadi iman dan janji Allah itu tidak bisa dipisahkan. Ya, semua ada hubungannya. Saya akan lihat beberapa ayat firman Allah mengenai iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena belum bisa ditayangkan, bisa Saudara buka firman Allah, masing-masing buka Alkitabnya. Ya, kalau ditayangkan bisa cepat ini ya. Di mana di dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, ya puji Tuhan ya, bisa lihat di depan ya, jadi kita bisa concern. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Wow, saya berharap banyak untuk Indonesia. 2030, 6 tahun lagi. Diprediksi oleh badan internasional yang bisa memprediksi bangsa-bangsa. Kita sama-sama menantikan, berharap 6 tahun lagi Indonesia menjadi negara kelima yang ekonominya terbesar di dunia. Wow. Jadi saudara akan naik level dalam segala hal. Karena negara kita naik tingkat, sekarang masih 16. Saya berpikir 6 tahun lagi apa iya bisa terjadi? Ya saya percaya saja. Karena kita kelimpahan bukan untuk memperkaya kita, diri kita, hedonisme bukan. Tetapi lewat kelimpahan yang Tuhan berikan, kita ingin menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan tanda-tandanya sudah kelihatan. Dan juga bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saya diberi sesuatu dan orang itu mau diberikan kepada tangan saya, seolah-olah tangan saya ini dan memberikan tempat seperti ini seperti iman. Sehingga pemberian dari Tuhan atau dari siapa saya terima. Jadi penting. Karena waktu saya tidak memberikan tangan, dia tidak mau. Dia kepengen kasihnya di tangan saya. Karena mau dikasih saya. Itu iman. Dasar. Saya berharap memang diberi. Nah, diberi. Kalau bukti ada banyak ibaratkan seperti kwitansi. Saya beli sesuatu, barang, saya sudah kasih uang mukanya kah? Bahkan sekarang banyak yang beli harus cash. Saya datang dulu ke toko. Saya kasih pembayaran clear selesai. Saya dapat invoice-nya. Dapat tanda bukti bahwa saya sudah bayar. Bukti itulah yang membuat saya yakin akan dikirim barang itu. Dari mana barangnya? Ada. Memang janjinya 3 hari lagi delivery-nya. Belum persiapan. Kok begitu yakin? Aku sudah bayar ini buktinya. Iman itu dasar dan bukti.
Ada banyak janji Allah dalam hidup kita. Saya dan saudara, banyak sekali. Sejak kita diselamatkan, bukan hanya kita hidup baru. Tadi dikatakan bukan hanya kita diselamatkan, tapi kita juga progresif, dikuduskan, makin hari makin kudus, makin berkenan, makin hari makin kudus, makin berkenan. Bahkan di dalam hidup kita mulai ada kemuliaan. Ada kemuliaan. Ada hadirat Allah, perkenanan turun. Ada sesuatu keberhasilan yang kita tahu itu bukan dari kita saja. Bukan usaha kerja kita saja. Tapi ada kasih karunia Allah. Sehingga kita mengalami kemuliaan Allah ada. Begitu kita yakin Tuhan ada di tengah pekerjaan kita. Tuhan ada di pelayanan kita. Tuhan ada di gereja ini. Itu tanda bukti kita sedang progres menuju kepada kesempurnaan. Oke. Ternyata iman ini timbul dari mendengar firman Kristus. Bilang firman Kristus. Jadi firman di mana Roh Allah sendiri yang sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita bekerja dalam hidup kita. Bukan yang kita baca, sekedar kita baca apalagi sambil lalu. Itu logos, hanya kata-kata. Tetapi pada waktu Tuhan meneguhkan lewat Roh-Nya. Nah, aku ingin genapi firman ini dalam hidupku. Nah, percaya, aku akan mengadakan pertolongan, mujizat. Nah, aku akan menyatakan seperti bangsa Israel ada di Goshen. Engkau akan mengalami perlindungan yang dahsyat. Nah, aku akan menyatakan dalam hidupmu, di dalam siang hari ada tiang awan yang menaungi perjalanan pekerjaan, pelayananmu, penggembalaanmu. Nah, engkau banyak diintimidasi, ada roh jahat menyerang engkau. Aku akan hadir seperti api yang akan melindungi, menghanguskan roh jahat yang ingin menjamahmu di dalam malam hari. Pada waktu engkau mengalami sesuatu yang sunyi, mungkin mengkhawatirkan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mendengar firman. Katakan mendengar firman. Hari ini hari yang kita nantikan seminggu. Tuhan berbicara lewat pujian tadi. Saya merasa Tuhan sudah bicara. Lewat firman yang singkat ini 30 menit. Saya rindukan Tuhan juga bicara. Mari Bapak Ibu Saudara. Next, iman juga mendatangkan perkenanan Allah. Tadi sudah dijelaskan, karena kita percaya hati kita tidak goyah. Hati kita tetap memandang kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita tidak mau ditawan oleh dosa, oleh kesalahan, oleh hidup lama. Kita mau hidup baru, semakin berkenan, semakin berkenan. Jadi dikatakan setelah kita diselamatkan salvation, kita akan mengalami juga sanctification, pengudusan, perkenanan. Kok kita nggak mau lagi gampang-gampang berbuat dosa? Kita nggak mau lagi mengotori hidup kita. Karena penyembahan kita akan seperti suam. Hadirat Allah seperti menjauh dari kita. Kita juga akan masuk dalam kemuliaan demi kemuliaan. Perjalanan kita dimulai dari kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan, diakhiri dengan kemuliaan. Sampai kita sama, serupa, segambar dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa iman. Iman ini membuat kita hidup bisa semakin hari semakin kudus dan berkenan. Saudara dan saya, kalau mau melihat berpaling kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada, katakan amin. Dia ada di gereja ini, katakan amin. Dia ada di rumah tanggamu, dia ada di pekerjaanmu, di bisnismu, di usaha, di investasi. Ini membuat saya masih menyala-nyala. Berita baik Bapak Ibu Saudara, ini tahun sebentar lagi saya ketiga kali diperpanjang ada di tengah perusahaan, di usia pensiun. Saya melihat semakin hari, wow, perkenan Allah turun buat kita yang takut akan Tuhan. Saya bersyukur owner saya sekarang menjadi salah satu pemimpin di BPP Sinode. Saya melihat apa yang dikerjakan dia.
sebenarnya lebih banyak mengurusi gereja Betel Indonesia daripada mengurusi perusahaan. Tentu dia tinggalkan. Tapi Tuhan membuat kami naik level di dalam pencapaian karena kita mengutamakan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Allah. Kalau engkau mengutamakan Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Ada terjadi terobosan, ada terjadi perkenanan, ada terjadi hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil tidak mustahil. Karena Allah akan turun tangan dengan mujizat. Sehingga orang berkata, wah, kok engkau bisa mencapai itu? Tangan Tuhan. Saya selalu bicara dengan grup. Jangan hanya mengandalkan manajemen, sistem, ataupun kemampuan pekerjaan kita, perusahaan kita, teamwork, tim kita. Tapi andalkan Tuhan. Tangan Tuhan jauh lebih besar dari tangan manusia. Tangan Tuhan jauh lebih dahsyat dari apapun kehebatannya sistem manajemen kita. Libatkan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah siap memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apa upahnya tatkala kita sudah lelah melakukan pekerjaan kita, itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita melayani Tuhan. Melakukan tugas yang diberikan oleh pimpinan perusahaan kita. Itu juga tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Agar melalui hidup kita, perusahaan kita maju. Perusahaan kita naik level. Perusahaan kita dapat promosi. Ujungnya apa? Kemuliaan Tuhan akan turun. Bapak Ibu Saudara, engkau apalagi pelayanan. Engkau di dalam pekerjaan hari-hari, dalam usahamu. Minta kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau kemuliaan Tuhan dinyatakan, wow, engkau akan berkata, sungguh Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau akan melihat karya Allah yang ajaib. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan juga beberapa ayat tentang janji Allah. Ya, siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara, ini penting. Apa yang Tuhan katakan tentang janji Allah? Next, kita ini adalah keturunan secara rohani dari Abraham. Kita berhak menerima janji Allah. Saya tahu kiri kanan. Next, lanjut dulu, lewat dulu. Terus, Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saya tahu kiri kanan, engkau berhak menerima janji Allah. Janji Allah begitu banyak, Bapak Ibu Saudara. Saya rasanya nggak mau minta semua. Nanti bingung Saudara. Saya minta yang secukupnya saja. Kasih tahu kiri kanan, minta yang secukupnya saja. Tapi Allah itu spesial memberi tambahan. Ya. Orang mungkin ya, tapi orang Tangerang seneng lah. Bahasanya ujuk-ujuk. Nah, orang Tangerang ini ujuk-ujuk. Kita mintanya 10 dikasih 20. Ya, saya bilang ini pelipat gandaan ya. Mintanya benar-benar 10 dikasih 20. Kita menabur 1, menuainya 10. Yang setuju katakan amin. Aneh Tuhan ini menambah-nambahkan. 3 tahun kami waktu masa Covid ada penurunan di dalam omset. Karena perusahaannya cukup besar, omsetnya menurun. Kita agak sedikit mengambil tabungan yang sudah lama kita simpan. Tetapi di saat-saatnya kami rasanya sudah sangat kurang dan harus memutuskan beberapa orang harus diberhentikan dari perusahaan. Saya sebagai bapak, sebagai pimpinan, aduh Tuhan, kalau bisa Engkau buka jalan supaya ada banyak orang ini tetap bekerja. Tuhan, berikan kami pekerjaan. Enggak diberikan juga. Belum maksudnya, belum diberikan. Akhirnya dirancanglah beberapa akan diputuskan hubungan kerja, di PHK. Walaupun berat, ini tidak mau, nanti kalau sudah ada ramai kita panggil lagi. Karena ini orang-orang yang bagus semua ini, yang kami akan putuskan dikurangi. Tetapi di saat-saatnya kami mau ambil keputusan, Tuhan buka tingkap langit. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Kami dapat pekerjaan 1, kemudian dapat pekerjaan lagi 2. Jadi secara otomatis kami tidak memberikan, tidak menjalankan keputusan, jadi tidak ada PHK. Bahkan kami tambah orang yang bekerja. Dan Tuhan memang sebelumnya berbicara, nah engkau akan mengalami percepatan. Bilang percepatan. Saudara, kalau yang baik mah cepat bagus lah saudara ya.
Yang jelek juga cepat hilang juga bagus. Percepatan itu ternyata dari Tuhan. Katakan amin. Waktu Musa membelah laut terbelah, angin timur itu datang mempercepat sehingga laut itu terbelah. Itu percepatan dari Tuhan. Nah, engkau juga akan mengalami pelipat gandaan. Bilang pelipat gandaan. Wow Tuhan, terima kasih. Artinya pelipat gandaan apa? Dalam segala hal. Pekerjaan akan pelipat gandaan. Ya, maaf saudara. Keuntungan, mau gak berlipat ganda? Yang mau katakan amin. Setahu kiri kanan engkau mengalami pelipat gandaan keuntungan. Maulah Bapak Ibu Saudara. Ternyata kuncinya penghematan. Katakan penghematan. Kuncinya dikelola dengan takut akan Tuhan. Kuncinya kita percaya kalau dari Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Wow. Dan yang terakhir, engkau akan mengalami kelimpahan. Nah, itu kurang lebih firman itu 1 tahun lebih saya dapat. Sekarang saya jalani dan kami sedang berproses. Doakan Bapak Ibu Saudara supaya kami bisa bersaksi dan lewat apa yang kami dapat ini, kami bisa mendukung gereja, bisa mendukung pekabaran Injil, misi untuk bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Dikatakan dalam Galatia 3:26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Karena kita percaya bahwa Yesus anak Allah yang sudah menyelamatkan kita. Sehingga kita bisa ada sebagaimana ada, semakin hari semakin dikuduskan. Mengalami kemuliaan Allah seperti tadi penjelasan di depan. Maka kita akan mengalami ya yang dijanjikan. Ayat 29. Jikalau kamu adalah anak Allah, kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Wow. Ke depan lagi tadi saya susunin salah. Ke depan ternyata untuk menantikan janji Allah maju ke depan ya. Kita harus dengan sabar. Wow. Ayat 14 mengatakan sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ini janji Allah kepada Abraham dan sekarang kepada kita, kepada bangsa Indonesia juga. Ayat 15 baca sama-sama 2-3. Abraham menanti dengan sabar dan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Orang yang sabar akan tetap hidup dalam kekudusan. Orang yang sabar akan tetap rajin ibadah. Orang yang sabar selalu berhubungan dengan Tuhan lewat doa. Orang yang sabar selama menanti-nantikan tetap tinggal di hadirat Allah. Orang yang sabar hatinya penuh dengan kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada pasangan, kepada keluarga, kasih kepada sesama. Saudara, nantikan dengan sabar apa yang Tuhan janjikan. Wow, puji Tuhan. Kita masuk, apa sih yang Allah janjikan? Saya cepat saja. Apa yang Allah janjikan? Ini buat kita sekalian. Ya, saya cepat saja. Ada 4 hal yang menurut saya ini penting. Kita harus ingat. Dan ini membuat kita hidup benar. Yang membuat kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Yang membuat kita tidak mungkin tinggalkan Tuhan. Yang membuat kita tidak mungkin meninggalkan ibadah. Seperti pujian tadi, roh kita akan menyala-nyala. Saudara, kalau saya nyanyi roh Tuhan menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala. Saya bukan begini-gini, saya benar-benar seperti kayak api menyala, saudara ya. Coba saudara, ayo menyala-nyalanya begini-begini. Biarlah Tuhanmu menyala-nyala, benar-benar kayak api saudara. Tapi ada yang begini menari itu saudara ya, bukan. Ya kayak api berkobar-kobar, begitulah kira-kira Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama adalah kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa kita akan mengalami hidup yang kekal? Angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Wow, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersyukur kita tidak termasuk orang yang hanya memiliki isi dunia. Buat apa kalau jiwamu binasa? Tapi berbahagialah engkau dan saya. Karena barang siapa yang percaya kepada Yesus, anak yang tunggal itu, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak binasa. Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 25 ini. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Yaitu apa? Hidup yang kekal.
Saudara bukan cengeng, tetapi kita ini yang percaya kepada Yesus yang sudah diselamatkan, beda penampilannya. Boleh kita kehilangan apa saja di dunia yang sementara ini. Tapi kita tidak mungkin orang yang percaya ini akan kehilangan hidup yang kekal. Orang yang memiliki hidup yang kekal itu beda. Pengharapannya besar. Waktu kita tinggalkan dunia, kita akan tinggal bersama dengan Tuhan. Di dunia kita mengalami kerajaan Allah. Damai sejahtera dan sukacita, hidup benar dan adil. Tapi nanti setelah meninggal kita hidup dalam kerajaan surga. Kekal untuk selama-lamanya. Makanya yang sementara ini jangan mengganggu kita, kehilangan yang kekal. Ya, saya cepat saja karena sudah diuraikan tadi di depannya. Hidup yang kekal. Yang kedua, ini penting. Baca sama-sama. Ini yang kedua. Apa nih yang dijanjikan Tuhan? Ya, silakan diklik. Ya, kelegaan. Ya, Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Saya membayangkan kenapa Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Supaya kita perform. Supaya kita menyala-nyala. Orang yang hatinya tertekan, menyala-nyalanya itu kurang berkobar. Tapi kalau saudara merasakan bebannya dilepas. Kalau saudara merasakan diberikan jalan keluar. Maka kita akan menyala-nyala. Makanya marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Silakan next. Wow, baca 2-3. Kecukupan bahkan kelimpahan. Saya merenungkan, kenapa kita membatasi hanya cukup? Itu terserah Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita cukup buat kelimpahan, supaya kelimpahan itu menjadi berkat buat banyak orang. Supaya kelimpahan itu bisa menolong orang di sekitar kita. Mungkin keluarga besar kita, tetangga kita, orang-orang yang kita kenal, kota kita, gereja Tuhan, misi, bahkan bangsa-bangsa. Bapak Ibu dengar, Indonesia nanti akan menjadi berkat buat misi untuk bangsa-bangsa termasuk Timur Tengah. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Ini yang Pak Wahyu dapat untuk gereja di Indonesia. Nanti kita akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Seperti Yusuf. Nah, saya akan bacakan ayatnya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi kita akan diberikan, dipenuhi kebutuhan kita, keperluan kita. Tetapi yang Allah berikan apa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan hanya kekayaan, tetapi kemuliaan, katakan amin. Dan itu Yesus sendiri memberikan. Wow. Hal-hal tanpa batas akan terjadi. Saudara, kalau nanti anak-anakmu atau kita sendiri mengalami naik level dalam segala hal, saudara harus rendah hati. Karena ini bukan dari manusia. Itu dari Tuhan. Saya selalu berbicara sama teman-teman di direksi. Kalau kita mengalami sesuatu yang belum pernah, semuanya heran. Tidak mungkin secara ukuran. Ini mustahil, tetapi kami alami. Saya langsung katakan, ini dari Tuhan. Dan ternyata bukan hanya mencukupi keperluan perusahaan, tetapi akan diberikan kemuliaannya. Kemuliaan itu lebih dari cukup, saudara. Sesuatu yang nilai plus, termasuk hadirat Allah. Termasuk kehebatan karya, keajaiban Allah. Yang saya bilang tangan Tuhan itu. Next, di dalam Amsal 28 ayat 25. Dikatakan bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan akan diberi kelimpahan. Saudara dan saya semua, saya yakin percaya kepada Tuhan Yesus, katakan amin. Akan diberi kelimpahan. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Karena waktu kita ingin mencapai sesuatu yang Tuhan berikan, kita harus percaya. Murid-murid harus percaya bahwa 5 ketur roti 2 ekor ikan yang didapat dari seorang remaja ini. Harus percaya. Bisa mencukupi kebutuhan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Ini perlu percaya. Karena kalau tidak percaya perkataan Tuhan, ayo bikin kelompok-kelompok. Ayo duduk rapi semua supaya dijangkau. Ya mungkin 50 orang atau 100 orang. Kelompok-kelompok.
kasih makan apa, beli roti di mana buat 5.000 orang. Mungkin dihitung 10.000 lah kira-kira. Dari mana roti sebanyak ini? Kok kita suruh duduk-duduk berkelompok-berkelompok. Tapi Tuhan Yesus mujizat di hari-hari sebelumnya. Dia yakin akan mengadakan mujizat dari 5 ketur roti 2 ekor ikan. Pada waktu dia berdoa kepada Bapa, dia mengucap syukur dan dipecah-pecahkannya roti dan ikan itu. Akhirnya terjadi pelipat gandaan. Katakan amin. Dan itu cukup untuk mencukupi kurang lebih 10.000 orang. Bahkan sisanya berapa? Ada 12 bakul. Kalau saudara ikut di sana, nggak ada sisa mungkin saudara ya. Karena saya melihat ini dari Korea Utara saudara ya. Dari Korea Utara itu selain dia makan, di tasnya sudah ada plastik saudara. Bukan di sini saudara, Korea Utara beneran saudara ya. Jadi waktu dikumpulin katanya ada sisa, nggak ada tuh. Semua sudah dibersihkan daripada nanti mubasir katanya. Di mana? Di tas masing-masing saudara ya. Saya nggak mau tanya, pasti ada nih ya. Di mana? Siapa yang tasnya ada plastiknya? Udah nggak usah. Ya, kita harus percaya akan diberi kelimpahan. Waktu Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, ya silakan. Ini penting ayat ini saya baca cepat saja. Bahwa Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang berlimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Saya senang sekali kalau musim hujan. Ini tanda firman Allah digenapi di Indonesia. Dan lewat hujan dari Tuhan ini pada masanya akan memberkati segala pekerjaan. Bapak saudara, sekarang kita karena El Nino, karena perubahan iklim yang ekstrim, kita agak sedikit panen gagal. Jadi beras naik. Jangan percaya beras akan naik terus ya. Kita berkata, hey turunlah kau. Maksudnya harga. Turunlah kau, jangan naik terus kau. Kita harus mengatakan ini. Kenapa? Karena panen raya akan datang. Dan Indonesia tetap kelimpahan. Dikatakan dia akan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada segala banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Wow. Lanjut saja, cepat saja. Ini sudah sama ya. Yang selanjutnya, ya. Terus, udah ini sama ya, kurang lebih sama. Lanjut, next. Terus, nanti saya tinggal bahanin ya. Oke. Yang Tuhan janjikan juga apa? Baca 2, 3. Kebahagiaan dan damai sejahtera. Sebetulnya ayatnya damai sejahtera dulu baru kebahagiaan. Tapi saya senang. Karena saudara kadang-kadang damai sejahtera apa sih? Tapi semua kita tahu. Tapi kebahagiaan itu didambakan. Didambakan oleh setiap orang. Yuk kita baca 2, 3 ayatnya. Yesaya 48 ayat 18. 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow. Bapak Ibu Saudara, rindukanlah damai sejahtera dari Allah. Damai sejahtera itu ayat sebelumnya penjelasannya. Yaitu kecukupan, bahkan berkelimpahan baik roh kita, jiwa kita, maupun secara fisik, materi, kebutuhan kita setiap hari. Berdoalah ini digenapi dalam hidupmu. Saya rindu Bapak Ibu Saudara 6 tahun lagi 2030 engkau sudah dipakai Tuhan. Sehingga engkau bukan hanya diberkati, engkau menjadi berkat. Engkau bukan hanya menampung, tetapi melimpahkan berkat Allah kepada komunitas. Engkau akan memiliki filosofi seperti Danau Galilea. Setiap pagi hari, matahari bersinar, maka dari Gunung Hermon, cair salju abadi itu. Karena panas matahari. Dan bangsa Israel, siapa yang ke Israel pasti sudah lihat, mengalirkan air yang turun dari puncak Gunung Hermon itu. Mengalir ke bukit-bukit Sion. Ada parit-paritnya masuk ke Danau Galilea. Tahukah Bapak Ibu Saudara, setiap hari Tuhan rindu engkau diberkati. Tuhan rindu engkau dicukupi. Segala keperluanmu, kebutuhanmu. Tuhan rindu engkau mempunyai finansial yang freedom. Tidak berhutang, tapi malah mempunyai simpanan bisa memberi pinjaman.
engkau punya tabungan. Siapa yang rindu punya tabungan lebih banyak lagi? Siapa yang rindu? Oh, nggak rindu ini. Saya rindu menjadi contoh. Saudara, kalau engkau kelimpahan di masa tuamu, engkau tidak tergantung oleh anak-anakmu. Malah engkau semakin walaupun tua, engkau masih menjadi berkat. Karena engkau punya simpanan, punya tabungan, punya aset yang Tuhan berikan pada waktu engkau muda. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara yang usia seperti saya, imani bahwa kita masih diberkati. Kita masih bisa mengumpulkan dan bisa memberkati anak cucu kita. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Jangan sedih, jangan takut kalau masa tuamu engkau ditinggalkan. Engkau tidak punya apa-apa. Itu iblis takut-takutin. Sehingga engkau mau cepat-cepat saja Tuhan, aku kembali ke rumah Bapa di sorga. Karena anak mantuku tidak peduli akan aku. Cucu-cucuku malah ngeledek aku. Nah, jangan. Tetapi karena engkau semakin penuh kemuliaan, engkau semakin diberkati, wajahmu beda. Tadi siapa yang ngomong sama saya? Om udah lama gak datang, om kelihatan muda. Saya senang juga saudara ya. Saya senang juga ya. Ya, tapi emang udah ada beberapa orang bilang begitu sih saudara ya. Jadi mau gak mau saya harus dandan juga saudara ya. Jadi jangan bilang, wih Pak Samuel nih rambutnya masih hitam. Disemir saudara. Masa ada tumbuh hitam kemarin juga putih kok saudara ya. Dan bukan itu, saya masih disuruh memimpin perusahaan. Kenapa? Masih kelihatan muda saudara ya. Satu kasih tahu kiri kanan, kamu harus kelihatan muda, kasih tahu. Harus semangat, harus rohnya menyala-nyala, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Wow, saya percaya Tuhan akan berikan kita damai sejahtera itu seperti sungai yang tidak pernah kering. Karena di NTT ada sungai yang kering. Saya bicara sama pimpinan di NTT. Pak, jangan seperti kami kepengen Pak punya sungai seperti di Banten. Sungainya ada airnya. Bukan masalah ada airnya, banyak mata airnya. Kamu nih sungai banyak-banyak kok dilewatin motor, dilewatin mobil. Karena mata airnya enggak ada. Jadi maksud Bapak bagaimana? Harus dijaga supaya mata air semakin banyak. Berdoa supaya mata air banyak. Bagaimana caranya? Ya kalau ilmu dari pertanian, ilmu dari geologi, harus dipelihara pohon-pohon di sekitarnya ya. Supaya menyerap waktu hujan dan mengalirkannya pada waktu musim kemarau. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Dan Tuhan menjanjikan kebahagiaan juga yang terus menerus. Bilang terus menerus. Bukan hanya 1 bulan. Bilang bukan 1 bulan. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Sampai tua-tui. Maksudnya tui buat wanita saudara ya. Seperti gelombang. Wow. Gelombang yang terus bergelora. Rohnya menyala-nyala. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah kering. Yang terakhir, wah senang semua kau terakhir. Memang waktunya udah habis juga saudara ya. Ini yang terakhir. Janji Tuhan adalah kedatangannya yang kedua kali. Yuk kita baca ayatnya sama-sama. 2 ayat, ini penting. Ayat 16. Sebab pada waktu Tuhan diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, akan rapture sama-sama. Bertemu dengan Tuhan di angkasa. Wow, nanti kita bersama-sama di angkasa bersorak-sorai. Tuhanku datanglah. Puji Tuhan. Ya sudah selesai. Saya tahu kiri kanan sudah selesai. Ya. Yuk kita nyanyi janjimu seperti fajar pagi hari. Saya senang sekali nih. Kalau setiap pagi janji Allah diingatkan. Saudara, waktu saya ngomong kelimpahan, Tuhan kasih tahu ada 3. Kelimpahan gandum, bilang kelimpahan gandum. Jadi jangan takut kekurangan makan, Bapak Ibu Saudara. Malah yang paling bahaya kebanyakan makan, Saudara ya. Yang kedua, kelimpahan anggur. Bilang kelimpahan anggur. Ada sukacita, damai sejahtera. Yang ketiga, kelimpahan minyak. Bilang kelimpahan minyak. Urapan Allah turun bagi kita. Oh, haleluya. Katakan pujian ini.
Janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Mari kita berdiri semua. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Katakan dari depan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tak pernah sendiri. Pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Oh, katakan dengan iman, dengan yakin. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Oh, katakan sungguh kita percaya janji Allah akan digenapi. janjimu seperti Kau akan mengalami kelegaan. Hari Allah akan membuat engkau dan saya hidup kekal. Bahkan engkau mengalami kecukupan kelimpahan dan siap untuk menanti kedatangan Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku tahu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa Surgawi, kami percaya iman kami diteguhkan. Iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat. Kami tidak salah mengiring melayani Engkau. Terima Engkau sebagai Juru Selamat, karena Engkau memberikan kami hidup yang kekal. Oh, bukan hanya di dunia kami ada dalam kerajaan Allah, tapi Engkau akan membawa kami kepada kesempurnaan suatu saat kami akan tinggal bersama Engkau di kerajaan surga. Kami yakin Engkau akan memberikan kami kelegaan, damai, sejahtera, sukacita. Engkau akan memberikan kami kecukupan, kelimpahan dalam segala hal, sehingga kami diberkati menjadi berkat. Banyak orang ditolong oleh kami. Gereja juga akan kami dukung dalam program tugas dan lain sebagainya. Tiga Raksa akan semakin diberkati. Banten akan semakin mengalami kelimpahan. Indonesia akan dipakai Tuhan, sumber daya alam akan ditemukan. Kami dipimpin oleh orang yang takut akan Tuhan. 2030 menjadi negara kelima ekonomi terbesar. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan. Bahkan kami percaya Engkau sudah menyiapkan kami untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Everyone, setiap orang nanti akan mengenal Tuhan. Pakai kami untuk misi memenangkan banyak jiwa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Berkati kami semua. Oh, yang lemah akan mendapat kekuatan yang baru kembali.
Usaha-usaha yang bermasalah akan kembali lancar karena bersama Engkau. Kami andalkan Engkau. Dan kami mengharapkan janji Allah digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan diberkati katakan, amin. Beri tepuk tangan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Pengumuman Minggu 25 Februari 2024. And how we could possibly get at this big vision so that every person on earth could have an encounter with Jesus Christ. Now, we don't believe in universalism. We don't believe everybody's going to be saved, but we believe everyone on earth deserves an opportunity to hear the good news of Jesus Christ and the power and presence of God. Karena kita mendapatkan tugas dari Tuhan. And now we have a task given to us by Ada the Lord. berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus di tempat ini? How many of you here are disciples of the Lord? Karena kita diminta untuk menjadikan semua bangsa itu muridnya. Brothers and sisters, we are asked to make all the nations disciples of the Lord. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus diminta untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan We as Yesus. disciples are asked to disciple other nations. Mari ambil bagian dalam acara Everyone. Taburan dapat diberikan melalui rekening BCA 8680469777 dengan mencantumkan berita Everyone. Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ Onsite, Sabtu 2 Maret 2024 pukul setengah 10 pagi. Wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah setia mendukung dalam program Orang Tua Asuh atau OTA. Sebanyak 207 anak dapat terus melanjutkan jenjang pendidikan mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMK selama tahun ajaran 2023-2024. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu ambil bagian dalam program Orang Tua Asuh, dapat menghubungi Ibu Maria di 0819 0898 3734. Taburan setiap kita sangat berarti bagi mereka. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari kita membawa persembahan atau persembahan sulung. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Selamat ulang tahun ke-75 Opa Niko. Kiranya kesehatan, kekuatan, dan hikmat Tuhan curahkan dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan, sorakan haleluya. Ya, sekali lagi salam. Berapa banyak diberkati pagi hari ini. Atas nama Gembala, pelayan dan jemaat GPI Tiga Rasa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Samuel Kusnadi. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak dalam pelayanan, dalam pekerjaan sebagai direktur, dipakai dengan luar biasa. Tuhan berkati keluarga Bapak, keluarga besar dengan berlimpah-limpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan, yang baru pertama kali hadir? Ada? Enggak ada. Beri kemuliaan buat Tuhan. Katakan minggu depan bawa jiwa. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, doa pengerja GPI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Rabu 28 Februari 2024 jam 19.30 di tempat ini. Wajib bagi seluruh pengerja, aktivis, dan seluruh pengurus school. Yang kedua, ibadah BWR Banten Women Revival GPI Tiga Raksa via Zoom akan dilakukan pada hari Kamis 29 Februari 2024 jam 19.30. Mengundang para wanitanya Tuhan untuk hadir. Yang ketiga, ibadah Youth GPI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 jam 19 di tempat ini.
mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir dalam ibadah ini. Yang keempat, retreat Youth Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Minggu sampai Senin di tanggal 10 sampai 11 Maret 2024, mengundang setiap anak-anak muda untuk gabung dalam retreat ini. Biayanya Rp300.000. Yang kelima, ibadah minggu depan 3 Maret 2024, ibadah pertama dan kedua akan dilayani oleh Pendeta Dwi Sumarsono, ibadah ketiga akan dilayani oleh PDP Teddy Maryanto. Yang keenam, pemberkatan pernikahan di tempat ini akan dilakukan pada hari Sabtu 2 Mei 2024 jam 17. Mas Suryandari, jadi pengerja kita Mas Surya dan Juwita. Yang ketujuh, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan bagi Everyone Asia yang akan dilakukan di SICC di tanggal 3 sampai 5 Juli, dan persembahan sulung. Bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan sulung bisa maju ke depan, dimasukkan ke kotak yang tersedia. Demikian pengumuman hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu yang sudah ditabur oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Samuel Kusnadi. Biar firman itu bukan sekedar kami dengar, tetapi firman itu kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Pulang dari tempat ini ya Tuhan, kami menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga berkati umat-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk setiap kami, bahkan kalau hari ini kami mau memberikan persembahan kami, baik untuk persembahan umum, persembahan buat everyone, untuk setiap kami yang akan mengembalikan persembahan sulung, firman Tuhan berjanji Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan kelimpahan itu terjadi atas setiap kami ya Tuhan. Dan kami siap memberi dengan hati yang bersukacita. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God.
Tuhan. Katakan haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan tangan kita ke Bapak Pendeta Pak Samuel Kusnadi. Kita dukung di dalam doa. Terus di masa tuanya terus menyenangkan hati Tuhan. Sikap katakan rala. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan boleh percayakan ke tempat ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Yang sanggup membuat yang tidak ada pun bisa menjadi ada. Dan saat ini mujizat yang spektakuler terjadi buat pendeta Pak Samuel Kusnadi. Mampukan dalam segala hal. Kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan, kuasa dicurahkan dalam hidupnya. Dalam pekerjaan usaha, bisnis, keluarganya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Bapak Pendeta Samuel Kusnadi kuat, sehat, sempurna. Mujizat terjadi, revival terjadi. Sehingga Tuhan pakai lebih dahsyat hari-hari ini. Terima kasih Bapak. Ditambah-tambahkan kuasa, tambah-tambahkan kesehatan, kemampuan. Sehingga di dalam usaha bisnis perusahaan, sesuatu mujizat terjadi. Terima kasih lewat kebenaran firman-Mu. Kami sudah dipuaskan pagi ini. Dan kami percaya penyertaan perlindungan Allah sempurna. Bapak Pendeta Samuel Kusnadi. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari arahkan hati kita, angkat tangan kita. Tanda kita berharap akan janji Allah. Saudaraku kasih dalam Kristus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan melimpahi engkau dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Kembalilah ke rumah tangga masing-masing. Terimalah berkat yang besar dari Bapa di sorga. Berkat dalam segala hal. Kasih sayang dari Tuhan Yesus. Bahkan bimbingan, pimpinan, tuntunan, genggaman tangan Roh Kudus. Yang akan membawa engkau. Yang akan menyertai engkau mulai pagi hari ini. Sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati katakan amin, amin. Tuhan memberkati.